A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Ibu sehat? Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang sikap qanaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kullu masjidi wa kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sikap qanaah bukan tentang kekurangan, tetapi lebih kepada merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya, ketika kita diberi harta yang cukup oleh Allah, kita harus senantiasa menerima dan bersyukur. Jangan malah iri, dengki, hasud terhadap orang lain yang punya nikmat lebih dari kita. Dalam menerapkan sikap qanaah ini, kita harus senantiasa melihat ke bawah, melihat kepada orang yang tidak seberuntung kita, supaya kita bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Laisal ghina an kasratil ardi, walakinal ghina ghinan nafsi." Yang artinya, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dengan berqanaah, kita dapat melatih diri kita untuk menjadi lapang dada dan menjaga nafsu dari sifat rakus terhadap hal duniawi. Jika kita selalu merasa tidak puas, berarti kita akan terus merasa kekurangan. Saat kita sudah memahami arti dari qanaah atau merasa cukup, kita akan merasakan kedamaian hati yang tidak bergantung kepada seberapa banyak harta yang kita miliki. Dengan qanaah, kita bisa terhindar dari rasa iri, dengki, hasud terhadap orang lain. Ibu, Pak, saya punya beberapa tips nih, cara untuk menerapkan sikap qanaah dalam kehidupan. Tips yang pertama yaitu bersyukur atas nikmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu.
Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersyukur atas apa yang telah kita punya merupakan kunci utama untuk meraih rasa berkecukupan atau sikap qanaah tersebut. Kita harus bersyukur punya rumah walaupun kecil tapi masih bisa dijadiin tempat berteduh. Noh, lihat di jalanan sana banyak anak-anak jalanan yang terlantar, kagak punya rumah, tinggal pindah-pindah, kehujanan, kedinginan, dan lain sebagainya. Tips yang kedua yaitu bersedekah dengan ikhlas. Kalau kita punya rizki yang lebih, sisihinlah sedikit buat orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya, supaya harta yang kita miliki berkah. Dengan memberikan sebagian harta kepada sesama dengan rasa ikhlas tanpa merasa kekurangan merupakan salah satu ciri orang menerapkan sikap qanaah. Tips yang ketiga yaitu menjaga hati dari rasa dengki. Ada anak tetangga udah sukses, mapan, kaya raya, sedangkan anak kita masih sekolah, belum ngehasilin duit. Nah, dalam hati kita nih ya, Bu, Pak, jangan ada rasa iri sama tetangga. Dan jangan banget nih ngebanding-bandingin anak kita sama anak tetangga. Karena proses tiap anak itu berbeda-beda, Ibu, Bapak. Seharusnya kita doain yang baik-baik supaya anak kita bisa sukses kayak anak tetangga itu, supaya lebih baik dari anak tetangga itu, supaya lebih soleh. Pokoknya ingat, jangan dibanding-bandingin, tapi didoain ya Bu, Pak. Karena menciptakan kedamaian dalam hati dengan menjauhkan rasa dengki terhadap kesuksesan orang lain merupakan suatu keberhasilan dalam menerapkan sikap qanaah dalam kehidupan. Ibu, Bapak, sikap qanaah bukanlah hidup dalam kemiskinan. Sikap ini merupakan sikap hati yang menerima bahwa kebahagiaan itu gak terletak sama harta yang banyak, sama punya duit yang banyak, tetapi ada pada kecukupan dan kerelaan hati dalam menerima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama berusaha menerapkan sikap qanaah dalam kehidupan dengan cara bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk menerapkan sikap qanaah ini dalam kehidupan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.